Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ta'allama wa ta'lima li fadata wal istifada wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalah ala al khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrar fid darin amin. Akan kita lanjutkan membaca kitab Safinatun Najah, yang sekarang kita masih membahas tentang rukun-rukun salat. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa? Rukuk ya. Rukuk. Sekarang rukun yang keenam, al-i'tidal, yaitu i'tidal. Apa itu i'tidal? Lughatan al-istiwa atau al-istiqamah. Istiwa itu sama, tegak, itu i'tidal. Sedangkan menurut syarak, audul musalli ila ma kana alaihi qabla ruku'ihi, yaitu kembalinya orang yang sholat kepada posisi sebelum dia ruku. Kembalinya orang yang sholat kepada posisi sebelum dia ruku. Orang sebelum ruku apa posisinya? Berdiri. Nah, setelah berdiri kan dia ruku. Nah, maka i'tidal itu adalah posisi di mana dia sebelum ruku, yaitu berdiri bagi orang yang sholatnya berdiri. Karena ada orang yang sholatnya duduk. Berarti kalau orang sholatnya duduk, berarti posisi sebelum ruku apa? Duduk. Itu namanya i'tidal. Jadi i'tidalnya itu tidak sama antara orang yang sholatnya berdiri dengan orang yang sholatnya duduk, gitu. Kalau orang yang sholatnya tidur miring, itu i'tidalnya bagaimana? Orang itu kalau mau ruku, ketika dia sholatnya tidur miring, maka dia harus duduk dulu. Harus duduk dulu, kemudian ruku, kemudian baru sujud. Nah, berarti kan sebelum posisi ruku itu dia tidur apa duduk? Orang itu kan kalau tidak bisa sholat duduk, kalau tidak bisa berdiri duduk, kalau tidak bisa duduk boleh tidur miring, ngadap ke arah kiblat. Nah, itu ketika tidur miring itu pun kalau ruku dia harus duduk dulu, baru kemudian ruku. Berarti posisi sebelum ruku apa? Tidur apa duduk? Saya nyambung. Oh, padahal sudah tak jelaskan. Berarti saya belum konsentrasi. Nah, konsentrasi dulu, dikembalikan ininya. Mana yang lain? Udah ada. Hah? Ada yang tidur? Ada yang tidur? Ada? Hah? Ada yang tidur? Ya, ada. Begini. Orang kalau berdiri sholatnya, maka dia wajib berdiri kalau sholat fardu, ya. Kalau sholat sunnah, walaupun mampu berdiri boleh duduk. Anggap saja ini sholat fardu begitu. Orang tidak bisa duduk, maka dia boleh tidurnya tidur miring, gini. Ini kepala, ini lambung sebelah kanan. Maka walaupun orang sholatnya begini, ini dia kalau mau ruku itu tidak boleh langsung ruku begini, tapi harus duduk dulu baru kemudian ruku. Paham? Nah, berarti posisi sebelum ruku itu duduk apa tidur? Nah, itu namanya i'tidal. I'tidalnya orang yang sholatnya tidur miring itu berarti duduk, bukan berbaring, bukan tidur, begitu loh. Kalau udah bisa sebisanya. Ya udah tahu sebisanya dia. Kalau udah bisa ya sudah. Pokoknya sholat itu sebisanya dan tetap wajib. Nah, itu namanya i'tidal.
Dan i'tidal ini adalah satu rukun sebagai pemisah antara rukuk dan apa? Pemisah antara rukuk dan sujud. Dan ini termasuk rukun qasir. Apa rukun qasir? Rukun yang pendek. Bukan rukun yang tawil. Tawil itu artinya panjang, yang butuh waktu yang lama. Ini rukun qasir. Nanti akan saya jelaskan. I'tidal itu bisa menjadi sah ketika memenuhi 6 syarat. I'tidal menjadi sah ketika memenuhi 6 syarat. Pertama, ayyasiha ma qablahu, harus sah rukun sebelumnya. Apa contohnya rukun sebelumnya? Rukun sebelum i'tidal apa? Rukun sebelum i'tidal apa? Ruku. Masih tidak nyambung. I'tidal itu bisa sah kalau rukuknya sah. Kalau rukuknya tidak sah ya percuma. Rukuknya tidak sah, ya otomatis nanti i'tidalnya juga tidak sah. Maka rukun yang sebelumnya juga harus sah. Harus yakin kita benar-benar sah. Kalau tidak sah maka i'tidalnya juga tidak sah. Tidak usah dibahas lagi sahnya bagaimana karena sudah dibahas. Nanti biar tidak panjang. Yang kedua, alla yaqsida bihi ghairahu. Ketika i'tidal tidak ada niat yang lain. Tidak ada niat yang lain. Contoh, misalkan pada saat dia ruku, ya, pada saat dia ruku, kemudian di sebelahnya ada orang yang nyalakan mercon, nyalakan petasan. Dia ruku, kemudian ada yang nyalakan petasan di sebelahnya. Kemudian kaget kemudian dia berdiri begini. Tapi berdirinya ini tidak ada niat i'tidal karena kaget. Ketika dia sudah berdiri seperti ini, wah ini saya sudah berdiri, sekalian saja i'tidal, tidak bisa. Kenapa? Karena tidak ada niat dari awal, gitu loh. Niatnya memang dari awal itu sudah bukan ada niat, karena memang kaget begitu. Namanya kaget. Atau misalkan tidak kaget. Misalkan ada anak kecil di masjid misalnya, main sepak bola, bawa bola begitu, anak kecil. Kemudian ditendang, kelihatan agak ngelirik begitu. Kita posisi ruku. Oh ini kalau saya tidak berdiri, ini nanti kena ini kepala saya begini. Ya, paham ya contohnya ya. Ini bola ini nanti pasti kena kepala saya ini. Kayaknya nendangnya cukup kenceng ini, soalnya anak kelas 3 SD ya, sudah lumayan besar gitu. Maka dia berdiri seperti ini. Berdirinya niatnya adalah menghindari bola. Apakah i'tidalnya sah? Tidak sah, kecuali dengan 2 niat. Kalau ini kan bukan karena kaget, bisa dengan 2 niat. Misalkan pertama niat menghindari bola, kedua niat i'tidal, tidak masalah. Kalau cuma niat menghindari bola saja, maka tidak sah. Tapi kalau tidak ada shorif itu yang membelokkan, ya kita tidak perlu niat. Ya kita sholatnya normal-normal saja, tidak ada shorif seperti contoh-contoh yang tadi itu, maka kita tidak perlu niat i'tidal. Cukup niat di awal kita niat sholat itu sudah cukup. Paham? Kalau dia kaget, maka dia balik ruku lagi. Kemudian dia i'tidal, begitu. Kemudian dia i'tidal. Paham? Yang ketiga, ayat ma'inna fihi, harus tumakninah. Tumakninah itu apa? Berhenti sejenak untuk memisahkan antara rukun sebelum dan setelahnya. Sejenak itu seukuran berapa? Seukuran kita mengucapkan subhanallah, itu paling minimal. Tapi sempurnanya seperti zikir-zikir yang biasanya kita lakukan. Harus tumakninah. Yang keempat, antakuna tumakninatu yakinan. Tumakninahnya harus benar-benar yakin, tidak boleh ragu-ragu. Misal kita sudah sujud, kemudian pada saat sujud
kita masih ragu-ragu, tadi saya tumakninah apa enggak ya? Ini berarti tidak yakin tumakninahnya. Berarti masih belum memenuhi syarat. Harus benar-benar yakin dia benar-benar tumakninah. Itidalnya itu harus benar-benar tumakninah. Maka sering kali saya contohkan itu, dan sering banyak orang melakukan itu, kesalahan itu. Misal contoh begini, saya contohkan. Kelihatan separuh ya di situ ya, di videonya. Di sini yang penting di sini. Walaupun kepalanya tidak kelihatan, tidak apa. Misalkan begini, ruku ya begini, kemudian itidal kan, baca apa itidal? Sami Allah liman hamidah. Ini langsung kemudian dia sujud. Jadi posisi tangan ini tidak berhenti sama sekali. Sami Allah. Nah, tumakninah itu bagaimana? Tumakninah itu ya begini, kemudian berhenti, walaupun cuma sepersekian detik. Subhanallah itu sudah cukup. Baru kemudian dia nanti tidak boleh digini-ginikan. Ya bolehlah sedikit, tapi tetap nanti harus di stop itu. Kalau udah di stop tidak sah sholatnya. Karena tidak ada jeda pemisah antara rukun sebelum dan setelahnya, sesudahnya. Paham? Begitu. Dan itu sering terjadi itu. Kadang-kadang yang santri juga seperti itu. Alumni juga seperti itu. Yang kelima, ayan sibak kifarodorihi, harus menegakkan tulang punggungnya. Artinya itidal itu harus benar-benar tegak. Tidak bisa kalau orang itu itidal tidak tegak, kecuali memang dia tidak bisa. Misalnya begini, misalnya contoh. Itidal itu kan dilihat ya. Itidal itu kan harus benar-benar tegak seperti ini. Tidak bisa kalau misalkan kita dari ruku begini, dari ruku, kemudian itidalnya cuma begini. Nah ini kan berarti tidak tegak. Ya, paham? Itidalnya cuma begini. Dan dia bisa untuk tegak, tidak sah. Itidal itu harus tulang punggungnya ini tegak, kayak apa? Kayak tongkat ditancapkan gitu loh. Tegak begini, tegak kayak orang upacara itu. Tapi kalau dia tidak tegak seperti ini, padahal dia mampu untuk tegak, kadang ada orang yang malas gitu. Dari ruku biar apa? Turunnya ndak pakai lama. Jadi tidak usah terlalu tegak. Itu tidak bisa, harus tegak. Tegak lurus bagi orang yang mampu. Karena ada orang yang tidak mampu. Contohnya orang-orang yang sepuh itu. Jadi agak susah untuk agak ditegakkan begini, agak susah. Jadi agak sedikit membungkuk. Itu kan berarti dia tidak apa? Tidak mampu dan tidak bisa tegak. Kalau seperti itu maka bagaimana? Boleh. Kenapa? Karena tidak mampu. Itu loh. Orang syirik tanda tak mampu. Lain pembahasan itu. Pokoknya kalau tidak mampu itu sudah lain pembahasan. Apa banyak yang dimudahkan di dalam bab ibadah itu kalau memang tidak mampu. Banyak kemudahan. Tapi urusan sholat tetap wajib. Setidak mampu apapun dan bagaimanapun sholat tetap wajib. Tidak ada namanya sholat menjadi gugur, tidak ada. Sampai dalam kondisi terparah sekalipun, sholat tetap wajib. Saking pentingnya sholat. Keenam, alla yutawilahu ziyadatan ala dzikril masyru'i fihi wa qadril Fatihah. Karena i'tidal ini adalah rukun qasir, rukun yang pendek, maka tidak boleh terlalu panjang. Tidak boleh terlalu lama i'tidal itu. Ukuran lama itu bagaimana? Melebihi zikir-zikir yang sudah disyariatkan dan melebihi bacaan Fatihah. Misalkan bacaan i'tidal itu apa? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian ditambah Fatihah. Itu sudah lama. Tapi kalau ditambah Fatihah kurang, misalkan Fatihah itu
butuh waktu 1 menit misalkan, kemudian kita baca dzikir yang i'tidal itu Rabbana lakal hamdu, kemudian ditambah 1 menit kurang 30 detik misalkan, maka masih tidak masalah, tidak dikatakan panjang. Paham? Batasan maksimal itu dzikir-dzikir di dalam i'tidal plus ditambahi kira-kira baca Fatihah. Kalau ditambahi kira-kira baca Fatihah sampai selesai, itu berarti sudah kepanjangan. Kalau misalkan kita kira-kira baca Fatihah itu butuh waktu 1 menit, kita baca dzikir i'tidal kemudian ditambah setengah menit, ini berarti masih belum dikatakan panjang, masih belum dikatakan lama. Jadi tidak sampai membatalkan sholat. I'tidalnya masih dikatakan pendek, termasuk rukun qashir. Paham? Paham enggak? Kok kayaknya separuh-separuh konsentrasinya. Di sini orangnya enggak tahu pikirannya kemana. Kalau dalam saya ulang. Paham enggak? Paham? I'tidal itu rukun qashir, rukun pendek, tidak boleh lama-lama, tidak boleh lama-lama. Nah, ukuran lama itu bagaimana? Ukuran lama itu kita pada saat i'tidal baca bacaan i'tidal seperti yang biasa kita baca, kemudian ya tidak perlu ditambah Fatihah, kira-kira saja ukuran baca Fatihah itu berapa, maka ketika kita baca Fatihah sampai selesai itu sudah terlalu lama dan itu tidak memenuhi syarat di dalam i'tidal. Maka kalaupun dikatakan pendek, ya tidak sampai selesai Fatihah. Maka saya tadi katakan untuk lebih memudahkan, misalkan Fatihah itu butuh waktu 1 menit, berarti kurang dari 1 menit ditambah kurang dari 1 menit, maka itu tidak masalah. Kecuali i'tidal di rakaat yang terakhir. Ini ada perbedaan pendapat. Kalau Imam Ibnu Hajar itu boleh untuk dipanjangkan i'tidal di rakaat terakhir. Kenapa? Karena di rakaat terakhir ini ada anjuran orang untuk kunut, seperti di dalam sholat subuh dan di dalam sholat witir di separuh terakhir bulan Ramadan. Dan ini semuanya disamakan sholat. Tapi kalau menurut Imam Romli itu sama, mau rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, semuanya sama, wajib pendek, tidak boleh dipanjang-panjangkan, tidak ada alasan-alasan. Ini memang sering beda antara Ibnu Hajar dengan Imam Romli, dan sama-sama madhab Syafi'i. Ya kita tinggal pilih-pilih saja, tidak apa-apa, gampang kok. Yang penting sama-sama madhab Syafi'i. Kita mau ngikuti yang mana, yang menurut kita mudah ya kita ikuti, tidak apa-apa. Kalau pengen yang sulit silahkan diikuti, tidak apa-apa. Sama-sama di dalam madhab Imam Syafi'i, Imam Romli dan Imam Ibnu Hajar. Tapi kalau ulama Hadramaut itu lebih condong kepada Imam Ibnu Hajar. Kenapa? Karena Imam Ibnu Hajar itu zuhud, orangnya sederhana, orangnya ahli tasawuf. Itu Ibnu Hajar itu. Kalau Imam Romli kaya orangnya, kaya, memang terkenal kaya itu. Dan pernah saya ceritakan yang kapan hari itu, yang pernah nyewa kolam renang, di booking sendiri, tidak ada yang lain. Pas istrinya Ibnu Hajar ini ngerasa kecil hati, itu enak, itu tetangga kita itu Imam Romli itu bisa nyewa kolam renang, karena waktu itu kolam renang itu kan semacam rekreasi, tempat rekreasi yang cukup mewah gitu loh, tidak sama seperti sekarang gitu. Maka kata Imam Ibnu Hajar, saya itu bisa lebih dari itu, tapi tidak mau. Nah, namanya perempuan itu kadang-kadang seperti itu, suka nganu yang lain gitu. Maka kata Ibnu Hajar itu, coba kamu ke sumur itu, timba, ambil air di sumur itu, kemudian kamu lihat dapat apa gitu. Setelah ditimba begini, ternyata bukan air yang dia dapatkan, tapi ternyata emas. Kata Imam Ibnu Hajar,
emas itu kalau dijual, saya bisa booking lebih dari kolam renang yang dibooking oleh Imam Romli gitu. Kata Ibnu Hajar, sekarang kamu saya kasih pilihan, milih saya apa milih emas gitu. Kadang-kadang ya seperti itu, laki-laki itu seperti itu kadang-kadang. Kalau milih emas, kamu sekarang juga saya ceraikan. Tapi kalau milih saya, tidak apa. Ya, kadang-kadang perempuan itu juga bisa luluh di gertak seperti itu. Saya lebih milih Mas Ibnu Hajar. Bukan emas yang bisa dijual, karena kamu ini mahal harganya. Itu Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Tapi Imam Romli ini bukan berarti buruk ya, beliau ulama juga. Makanya kaya itu ya harus seimbang gitu loh. Kaya, sombong apa? Kaya berilmu bagus seperti Imam Romli itu. Ilmunya luar biasa. Dan saking pintarnya, saking cerdasnya sampai terjadi perdebatan di antara dua ini. Sering beda. Satu contoh dia bukan tidak akur, berbeda tapi yang ilmiah, bukan karena bermusuhan. Sama-sama punya dalil, sama-sama punya hujah yang bisa dipertanggungjawabkan. Satu contoh diantaranya permasalahan yang lain, misalkan tentang kurban dan akikoh, niatnya digabung jadi satu, niatnya digabung jadi satu. Kalau menurut Ibnu Hajar, kalau tidak salah saya lupa, apa menurut Ibnu Hajar apa siapa, itu tidak diperbolehkan. Kalau menurut Imam Romli boleh digabung antara kurban dan akikoh. Jadi nyembelihnya cuma satu kalau dia perempuan, diniatkan dua. Tapi saya lupa ini pendapatnya yang Ibnu Hajar yang bagaimana, cuma ini berbeda memang. Satunya mengatakan cukup menyembelih satu diniatkan dua, satunya mengatakan tidak boleh. Nah, ini sering terjadi perbedaan seperti itu. Nah, ini juga seperti itu terkait dengan i'tidal, itu terkait dengan panjang pendeknya. Kalau menurut Ibnu Hajar di rakaat khusus yang terakhir. Tapi kalau rakaat 1, 2 dan sampai 3 sepakat dengan pendapatnya Imam Romli, tidak boleh panjang. Begitu. Paham? Dan ada beberapa keterangan penting. Ini sepertinya kalau ditambahi sujud udah nutut ini. Saya terangkan i'tidal saja. Sunnah ketika i'tidal, sebelum kita berdiri untuk i'tidal, sunnah untuk membaca Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian doa ketika kita i'tidal itu Rabbana lakal hamdu, ada beberapa versi. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mil as-samawati wal ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu satu versi. Ada yang lain juga ditambahi ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al abdu wa kulluna laka abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'ti'a lima mana'ta wa la yanfa'u dal jaddi minkal jad. Kalau dipanjangkan seperti ini, harus syaratnya dia sholat sendiri atau sholat dengan imam-imam yang khusus. Kalau sholat di masjid yang di pinggir jalan raya jangan panjang-panjang. Kenapa? Karena ada kemungkinan makmumnya ini juga musafir yang butuh cepat-cepat. Begitu loh, fikih itu juga butuh untuk memperhatikan aspek sosial. Kalau masjidnya itu di pinggir jalan raya, suratnya jangan panjang-panjang, bacaan-bacaan ketika sujud, ketika i'tidal jangan panjang-panjang. Sujudnya sampai 15 menit misalkan. Sedangkan dia posisinya di pinggir jalan raya.
Orang itu kan musafir kan yang penting sholat, nanti keburu-buru langsung melanjutkan perjalanan. Kecuali walaupun di situ panjang, tapi makmumnya ini sudah khusus, sudah profesional, memang sudah terbiasa, maka tidak masalah. Masa contoh misalkan ngimami sholat taraweh, masjidnya pinggir jalan raya, khataman Al-Quran 1 juz misalkan atau 2 juz sekali taraweh, ya jangan. Kalau masjidnya di dalam pedesaan dan itu memang makmumnya sudah terbiasa ngikuti seperti itu, tidak ada yang protes, tidak masalah. Atau dia sholat sendiri silahkan. Sholat sendiri mau 2 rakaat dari isya sampai subuh, tidak ada yang ngelarang, tidak masalah, karena memang dia sholatnya sendiri begitu. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Ada permasalahan begini. Kalau misalkan ada orang sudah terlanjur sujud dan dia ragu-ragu apakah tadi dia ruku, bagaimana? Jika kasus seperti ini, kasusnya seperti ini. Bukan dia yakin tidak ruku, tapi ragu-ragu. Yang wajib dia lakukan, dia wajib berdiri sebagaimana posisi i'tidal, kemudian dia ruku. Dia usah baca Fatihah? Ya tidak usah. Tidak usah. Lazimaul intisab fauran sumar ruku, kemudian ruku. Begitu caranya. Jadi dia tidak perlu nanti untuk menambah 1 rakaat. 1 rakaat itu ketika memang benar-benar yakin meninggalkan rukun. Ini kan bukan yakin, tapi dia ragu-ragu. Tidak boleh dia bangun dari sujud kemudian ruku. Tidak boleh, harus berdiri dulu. Berdiri kemudian dia ruku, begitu. Karena dia kan posisinya masih belum ruku, begitu. Kenapa? Kan barusan berdiri. Iya. Dia tinggal otomatis meneruskan urutan gerakan-gerakan sholat itu. Paham? Paham. Ini kalau dilanjutkan yang bab sujud sepertinya tidak nutut karena butuh keterangan yang lebih panjang kalau sujud itu. Karena membahas juga tentang anggota sujud yang ada 7, masing-masing harus dijelaskan satu per satu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kasih semangat yang lain itu. Iya. Tangan itu sebenarnya bebas. Tidak ada aturan yang paten, cuma begini. Orang macam-macam, saya contohkan. Orang i'tidal itu biasanya macam-macam posisi tangannya, ya. Posisi tangannya begini kan, kemudian ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang di belakang, ya. Ada yang di depan begini, ada. Setahu saya i'tidal dengan posisi yang dianjurkan itu begini. Jadi lurus begini, ininya menghadap ke kiblat, bukan di belakang, juga bukan di depan, juga bukan begini, juga bukan begini. Tapi semua posisi yang saya contohkan tidak ada pengaruhnya terhadap sah dan tidak sahnya sholat, asal dia tumakninah, tidak ada masalah. Jadi jangan sampai mengingatkan orang, itu kalau i'tidal dengan posisi begini tidak sah. Sah-sah saja, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, tidak ada masalah. Tapi biasanya saya begini, begini, begini,
begini. Kenapa? Ya ini diem, jangan diayun-ayunkan begini. Nanti kayak orang pembukaan mau senam gitu kan, begini-begini. Yang dianjurkan kayak Begini, setahu saya begitu. Nanti akan saya murojaah lagi. Untuk jawaban sementara saya, setahu saya yang dianjurkan, yang lebih tepat dengan ngikuti sunnah-sunnah di dalam sholat begini, bukan begini, bukan begini, apalagi begini. Yang lebih mendekati kebenaran begini. Kalau seperti ini belum pernah lihat keterangannya saya. Tapi kalau ditanyakan apakah sah sholatnya, sah. Karena kata kuncinya adalah diam sejenak, yang kalau dalam istilah fikih disebut tumaninah, begitu. Perempuan juga sama, laki perempuan sama. Laki perempuan itu sama. Ada pertanyaan yang lain? Tidak ada? Cukup? Wallahu a'lam bishawab.